Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum energinya semua yang nonton ya. Jadi tentu saja nggak bisa cocok untuk semuanya yang nonton, mungkin hanya beberapa saja. Silahkan kalian menonton dari awal hingga akhir, jangan di skip supaya kalian memahami apakah bacaan kali ini memang untuk kalian atau bukan. Sebelah sini kita mau cek energi kalian dan di sini energi seseorang yang kalian pikirkan. Dan kalau karena ini adalah general reading, pembacaannya bisa energinya bisa terbolak-balik. Kalian yang di sini, seseorang yang kalian pikirkan sebelah sini, seperti itu. Tapi kalau memang bukan keduanya, dua-dua energi yang terbaca itu bukan energi yang benar-benar kalian alami atau bukan energi seseorang yang kalian pikirkan, berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Seperti itu ya. Dan bacaan ini sifatnya timeless, jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku saat kalian menemukan video ini ya. Oke. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Semoga berkah untuk kalian, semoga kalian senang dengan konten video-video yang saya bawakan ya. Semoga bisa membawa pencerahan, afirmasi positif untuk kalian. Jadi nggak sia-sia dalam menonton tarot seperti itu. Juga untuk kalian yang baru saja bergabung, baru saja menemukan channel saya ini. Jangan lupa kalau kalian suka, jangan lupa di-subscribe, seperti itu ya. Jangan lupa juga bunyikan tanda loncengnya, ya. Dalam membacakan kartu tarot, saya lebih banyak memberikan afirmasi positif, nasehat-nasehat, pesan semesta, ya. Berbagi energi positif, bukan lebih kepada ramalannya, bukan, ya. Jadi tarot menurut saya bukan ramalan, ya. Jadi untuk, apa ya, salah satu masukan saja untuk kalian menghadapi satu permasalahan. Oke, kita mulai ya. Kita cek terlebih dahulu energi kalian. Semoga banyak yang terbaca energinya karena saya tidak menentukan judul ataupun tema apapun dalam setiap bacaan saya. Ya, setelah nanti terbaca energinya ya sesuai dengan petunjuk alam semesta pada saat kartu ini ditarik ya. Mungkin memang ada petunjuk untuk kalian-kalian, tapi mungkin orang-orang tertentu. Jadi nggak ada yang kebetulan, terutama untuk yang baru saja menemukan video ini. Saya yakin memang ada pesan semesta yang ingin disampaikan kepada kalian melalui bacaan tarot ini. Ya. Oke, kita lihat permasalahan apa atau tentang siapa. Silakan kalian sesuaikan, kalau tidak sesuai jangan. Karena ini general. Kalau yang ini personal dibacakan untuk permasalahan kalian sendiri, silakan ketik ya. Ketiknya itu daftar tarot, bukan yang lain ya. Ketik daftar tarot, kirimkan ke Mbak Tia admin saya. Nomornya ada di bawah video ini, di bawahnya judul. Terlalu banyak. Saya memang sengaja mengambil kartu yang jatuh atau terbuka sendiri, tapi satu persatu, maksimal 2. Bukan saya ambil acak seperti ini, enggak. Ya. Oke. Di sini adalah sosok seseorang yang berusaha menyeimbangkan sesuatu. Ada juga sosok-sosok atau energi-energi orang yang sedang mempertimbangkan atau ya mempertimbangkan sesuatu. Kemudian kalau di sini sih oke. Kalau gini ceritanya itu tentang satu hubungan atau satu situasi ya, tidak selalu hubungan di mana kondisinya itu
seperti the tower ini menara ya, seperti menara yang terbakar atau menara yang hampir roboh karena di sini adalah saya merasakan energi panas ya. Hubungan dengan energi panas itu nggak enak ya. Jadi kayak kayak mau runtuh. Hubungan-hubungan yang di ujung tanduk banyak di sini. Kemudian, hubungan yang suasananya panas terus, sementara sudah berusaha di sini. Di sini ada energi air, di sini api. Berusaha untuk, bagaimana mendinginkan, menyeimbangkan ya, makanya kakinya mencelup ke air. Lebih kepada menjaga perasaan, menjaga situasi kondisi ya, dengan pikiran jernih. Dengan pikiran jernih berusaha menyeimbangkan atau menyesuaikan. Coba saya lihat lagi. Oke. Oke. Di sini saya melihatnya ada energi manipulatif. Bisa dari kalian, bisa dari seseorang yang kalian pikirkan. Saya merasakan energi orang-orang yang gini. Sebenarnya satu sisi itu ingin membuat orang yang difikirkan itu percaya, eee, mau mengerti, memahami yang disampaikan, mau berkomunikasi yang enak, ya. Maka dari itu mungkin berusaha untuk, menyeimbangkan ini. Tapi saya lihat, mmm saya melihat orang-orang yang berhubungan dengan kalian itu ngotot dengan pendapatnya sendiri. Seperti itu. Sehingga membuat hubungan panas. Hubungan gak enak. Seperti itu. Oke. Saya lihat bottomnya ya. Sebenarnya gini, kalian yang berada di sini, ya bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan, itu maunya hal-hal yang sesuai aturan sajalah, nggak muluk-muluk. Mengambil satu jalur untuk melangkah, untuk berpikir, ya, bersikap itu sesuai jalur yang benar, ya. Contohnya apa ya? Contohnya nafkah gitu ya, nafkah atau hubungan timbal balik saling. Harusnya kan seimbang, harusnya siapa, posisinya apa, kewajibannya apa, ya, haknya apa. Nah, di sini padahal sudah banyak mengalah saya melihatnya, ya. Banyak mengalah walaupun haknya tidak diberikan, itu berusaha sabar, ya. Berusaha ya, tapi di sini lelah, panas soalnya. Seperti itu. Apakah kalian mengalami ini atau tidak? Kalau tidak jangan dipaksakan, kita lihat dulu yang sebelahnya. Kalau yang sebelahnya ini pun bukan energi kalian, dan ini bukan energi seseorang yang kalian pikirkan, berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian. Jangan dipaksakan, mending kalian nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Seperti itu ya. Sekali lagi, kalau di saya tarot ini bukan kartu ramalan. Saya bukan peramal. Saya bukan penerawang. Saya di sini pembaca kartu, jelas. Tarot lah, reader. Terus untuk apa? Yang dibaca apa aja kalau nggak ngeramal? Saya itu membaca energi semesta melalui kartu tarot. Seperti itu, ya. Jadi jangan salah-salah. Jadi untuk kalian yang ingin ramalan, jangan nonton ini. Gak suka kalian nanti. Karena memang saya bukan peramal. Bisa saya pura-pura jadi peramal supaya banyak yang suka dan rame, banyak yang personal reading. Tapi saya tegaskan di sini saya bukan peramal. Ada laron. Biarin ya, kasihan. Biar dia mau ikut. Dan selalu di kartu itu. Oke, di sini saya lihat orang yang gak punya uang. Tapi tenang, orang gak punya uang, orang yang saat ini ya, orang yang kalian pikirkan, kalau memang ini dia ya, bisa juga kalian. Orang ini memulai satu usaha.
atau memulai sesuatu lah. Tapi kalau saya lihat di sini usahanya kelihatannya sih bisa berhasil ya, bisa berhasil. Oke. Oke. Karena orang ini harapannya besar, semangatnya besar, keinginannya besar, ambisi, lebih banyak saya melihat ambisi. Karena ini mewujudkan ini, sesuatu yang sedang dia mulai ini, itu adalah impiannya. Laron, kenapa kamu ikut terus? Cuman masalahnya orang ini agak ceroboh ya teman-teman ya. Ceroboh. Kenapa? Oke, biasa. Orang ini pede. Pede merasa bisa, seperti yang saya bilang. Mungkin orangnya ambisius ya. It's okay, nggak masalah. Asal di jalan yang benar. Di jalur-jalur yang benar. Oke, permisi Laron. Oke, nanti kan dia muncul lagi. Saya lihat kisah di antara kalian untuk bisa memastikan apakah memang bacaan ini untuk kalian atau bukan. Di awal memang saya harus cari yang detail, saya bahas detail, saya lihat dulu supaya kalian nggak salah-salah menonton ya. Karena ini mengandung nanti di akhir saya selalu ada pesan semesta teman-teman. Pesan semesta itu saya anggap petunjuk dan tidak ada yang kebetulan. Sekalian bisa ketemu saya seperti ini juga sudah diatur sama semesta. Seperti itu. Saya yakin yang sudah lama nonton konten saya yakin kalau kalian memahami bacaan saya. Banyak yang mengalami perbaikan dalam kualitas hidup. Kualitas hidup bisa pola pikir, bisa secara material, bisa secara batin, jiwa, hati, minimal tenang. Bisa tulis di komen. Kisah di antara kalian. Kisah di antara kalian. Oke. Ini saya lihat hubungannya ini memang mengandung pesimisme. Jadi kayak nggak yakin sama satu hubungan. Kalau di sini saya bilang mengawali sesuatu soal perasaan ya. Orang yang di sebelah sini itu kalau di sini The Tower ya, hubungannya hampir runtuh. Orang yang sebelah sini itu ingin memulai sebenarnya untuk sesuatu yang baru yang lebih baik. Tapi dia sikapnya tetap saja gegabah. Membuat ini masih menimbang-nimbang juga. Ya, karena apa? Yang di sebelah sini itu berusaha untuk membuat ini menjadi lebih baik, membuat ini mengerti. Ya, membuat perubahan lah, berupaya untuk membuat ini yang sebelah sini itu berubah menjadi lebih baik. Loh, apa itu? Tetapi ini orangnya pertama keras, karepe dewe ya. Jadi seenaknya sendiri ya. Dia punya pemikiran itu dia pegang erat, kadang-kadang tidak semuanya benar. Orang ini berani resiko. Lanjut ya. Oke. Dikasih tahu nggak bisa. Oke. Ceritanya gitu. Bikin suasana hubungan panas itu tadi. Ini sebenarnya sudah males tapi nahan. Oke. Saya lihat yang sebelah sini berusaha untuk bukan hanya ngomong tapi ingin mengangkat gitu loh. Ingin mengangkat. Sebenarnya yang ini mau ya. Cuman mungkin kalau saya lihat ya, kalau dari tingkat kecerdasan orang di sebelah sini lebih cerdas. Orang ini sulit memahami maksudnya ini. Mohon maaf ya. Laron itu loh gak mau pergi. Datang terus. Cuman satu itu aja, gak ada lagi. Oke. Ya.
Sebenarnya orang yang sebelah sini ini berniat baik, membantu dan sebagainya ya. Tapi jadinya jatuhnya sedih ya. Karena semakin orang ini dikasih tahu, orang ini semakin ngeyel. Ngeyel apa? Semakin keras. Saya lihat orang yang di sebelah sini itu memang sulit untuk dipegang, ya. Jadi begitu teman-teman ceritanya. Kalau memang kalian tidak masuk ke dalam cerita yang terbaca tadi, berarti mungkin bacaan ini memang bukan untuk kalian karena ini general, beda dengan personal. Jadi lebih baik daripada kalian buang-buang kuota, berharap banyak sama bacaan kali ini, mending kalian nonton video saya yang lainnya, begitu ya. Laronnya aja ngerti. Oke. Kemudian kita mau ambil inisial. Inisial ini hanya tambahan saja ya. Di sini saya tidak membaca zodiak ya karena saya hanya membacakan sun-nya saja. Anggap saja zodiak apapun lah masuk gitu ya. Karena dari sun-nya saja, biasanya tarot reader juga baca sun-nya saja. Banyak juga tarot reader yang punya ilmu astrologi. Kalau kalian yang suka zodiak-zodiak, yang zodiak dari sun, dari moon, dari rising, dari ascendant planet ya, ada house dan lain sebagainya. Mending kalian saya lupa siapa namanya. Orangnya apa? Rambutnya cepak ya, pendek ya. Kadang-kadang merokok, kemudian cewek ya, tapi berkacamata. Itu pinter itu. Zodiak-zodiak. Karena dia pinter banget astrologi. Kalian silakan nonton itu. Saya lupa namanya. Oke. Kali ini kita mau lanjut untuk melihat tambahan juga ya, inisial. Bisa inisial dia, inisial kalian, atau inisial apapun di antara kalian. Ini pun juga tambahan. Yang penting adalah kartunya, kalau memang ada inisialnya saja lebih baik jangan. Tapi kalau ada keduanya mantap, tapi kalau memang nggak ada inisial tapi kartunya cocok, it's okay. Oke, lanjut ya. Udah ya, banyak ya. Sudah ya, cukup. Oh, masih ada yang mau keluar. Oke, it's okay. Udah. Saya mulai berkeringat. Di sini ada J. Julie Hakim. Julie ya, bukan Julia. Julie. Yuli nama saya, supaya agak keren kayak orang yang gimana gitu ya. Julie. Yuli nama saya. Julie. Kenapa E kok bukan A? Karena Yulie Hakim, maksudnya gitu. Yulinya Hakim, Hakim itu suami saya, namanya Lukman Hakim. K, SUV, Q, JKISUV, Q, W, banyak yang biru ya. H, C, H-nya 2, U-nya 2. Oke. Ini inisialnya silakan disesuaikan, kemudian kita melihat. Orang yang bebal dulu ya. Orang yang bebal sebelah sini. Tapi ya ini aja yang dibahas ya. Silakan kalau memang yang sebelah sini kalian is okay lah. Lanjut aja. Saya lebih membahas yang sebelah sini. Orang yang sulit untuk bisa diberi pengertian untuk menjadi baik ini. Sebenarnya dia itu mengerti nggak sih? Ya, mengerti nggak sih? Atau kalau mengerti kenapa nggak mau berubah ya? Coba kita lihat. Sebenarnya energi dia kepada yang
energi yang sini kepada ini sebenarnya gimana sih? Seneng nggak sih dikasih tahu? Bisa menerima nggak sih sebenarnya? Atau malah sebel? Ya, atau gimana? Semoga bisa keluar energi perasaannya ya. Saya juga nggak memaksakan untuk melihat perasaan dia. Kalau memang nanti nggak keluar, kalian ingin tahu ya bisa dilihat. Tapi ini lebih saya cek secara umum dulu, bagaimana energi ini kepada ini. Yang di sini berusaha untuk membuat ini menjadi lebih baik. Karena ini saya lihat kok kadang-kadang agak keterlaluan ya, keterlaluan. Jadi ini sering mengingatkan. Energi dia kepadamu. Dia memang tidak menunjukkan, ya. Dikasih tahu itu banyak dipendam. Jadi model-model orangnya yang meneng-meneng gelendem, ya. Diam-diam menghanyutkan. Diam-diam kayak yes tapi yo ora kelakon. Jadi iya tapi nggak dilakukan. Oke. Kemudian saya melihat sebenarnya kalau ini marah, ya, kalau ini marah, dia cukup khawatir dan takut sih. Ya, tapi masa orang harus marah-marah terus ya? Oke. Ada energi kayak segan sih sama ini sebenarnya. Sebenarnya kalau lihat ini, energi ini sekilas saja, sebenarnya ini bisa nurut. Oh ya, tapi ini terkadang juga ingin melakukan hal-hal tidak kayak disuruh, dituntun, nggak mau. Sebenarnya pengen melakukan hal sendiri gitu. Ini nggak selalu hubungan asmara ya teman-teman, hubungan apapun. Ibu dan anak, atau mungkin ayah dan anak, atau atasan dan bawahan. Asmara pun bisa gitu. Tapi di sini saya tidak membahas khusus konsepnya hubungannya asmara atau bukan. Enggak, oke. Terkadang kalau ini sudah marah, sudah menuju ke serius ya marahnya. Sebenarnya ini tuh khawatir, takut banyak. Sebenarnya ini agak segen ya sama ini, segen. Ada apa ini? Hangman. Segen aja tapi tidak berubah. Lanjut. Oke. Ya. Saya melihatnya ini pun sepertinya ingin punya power juga sih. Jangan semua-semua dituntun, semua-semua diatur. Orang ini memang ya. Oke. Kalau saya melihatnya orang yang sebelah sini sebenarnya cinta ya, punya kasih sayang. Cinta itu nggak selalu hubungan cinta teman-teman. Sayang sama ini, sayang dan peduli. Seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau saya lihat ini ya, ceritanya tuh kurang seru. Tapi gimana lagi? Bisa aja saya bikin seru tuh saya ngarang ya, supaya kalian seneng. Tapi memang petunjuk hari ini nggak seru. It's okay, nggak apa-apa. Apapun petunjuk alam semesta, petunjuk semesta apapun saat saya mengambil kartu, saya sampaikan. Mungkin ada yang butuh, ya. Kemarin itu loh yang waktu kapan itu yang mengharukan ya kayak sinetron. Ya kayak gitu-gitu kan berbeda-beda memang. Nggak selalu untuk kalian terus. Kok resonate terus ya? Kok khayal ya? Jadi kalian dalam menonton video tarot harus tetap logis dan realistis, ya. Kalau yang kayak khayal nggak usah dipercaya, wis. Oke, seperti itu. Apalagi yang mau dilihat, sedalam apa perasaannya dia, perasaan sayangnya sama perasaan takutnya. Ini yang perlu saya tanyakan. Karena kok kayaknya banyak energi takut ya, kayak bukan takut terus ini kayak hantu, enggak, kayak segan, kayak apa. Coba saya lihat lebih besar sayangnya atau segennya. Lebih banyak segennya atau sayangnya. Padahal saya sudah pakai kutek merah menyala ya. Saya pikir bacaannya gimana. Nah itu loh. Kita nggak tahu ya.
apapun kadang-kadang direncanakan tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, yang kita pikirkan tidak selalu menjadi kenyataan. Oke. Oke. Sebenarnya ya, orang yang di sini kalau dibilangin itu masuk kok. Masuk dan dia renungkan. Kadang-kadang marah, ya. Kadang-kadang marah, tapi nggak berani. Kadang-kadang juga tetap curang atau mungkin kayaknya iya, tapi iya tapi ya itu tadi loh, iya tapi nggak dilakukan, malah justru yang dilakukan sebaliknya. Contoh, kamu jangan gini-gini tambah dilakukan sama dia. Saya melihatnya contoh ini. Mungkin ini bukan contoh kalau ini ya, saya lihatnya. Kamu, contoh ini ya, dalam hubungan asmara contoh ini. Kamu jangan selingkuh, nanti begini. Ya dia paham, dia renungkan betul, tapi dia tetap melakukan. Karena di sini ya, contoh lain ya, bukan asmara. Contoh di kantor, kamu jangan korupsi. Contohnya kamu jangan main-main duit kantor. Iya, tapi ada kemarahan. Ada kemarahan dan dia tetap melakukan. Seperti itu. Jadi saya melihat orang ini bukan lebih ke segan, bukan lebih ke takut ya. Tapi orang ini lebih ke licik. Jadi diam-diam dia melakukan hal-hal yang nggak benar, padahal disuruh benar. Oke. Iya. Jadi ya ceritanya lebih banyak energi yang saya baca di sini adalah energi orang-orang yang disuruh lurus, setia, ya, tapi enggak, tapi enggak. Dia tetap melakukan kecurangan. Gitu. Oke. Bagaimana dengan perasaannya? Kalau perasaannya saya lihat saat kartu ini ditarik. Saya melihat banyak cinta itu ya, perselingkuhan atau cinta terbagi-bagi. Saat kartu ini ditarik ya, saat kartu ini saya buka tadi, saya merasakan kalau yang di sini itu lebih kepada segan untuk contoh ya, aku udah nggak suka sama kamu, aku mau meninggalkan yang sebelah sini gitu. Aku nggak suka sama kamu gitu ya. Tapi dia enggak. Dia nggak mau dilepas atau ditinggalkan ini. Tapi dia maunya sembunyi-sembunyi dengan yang lain. Saat kartu ini ditarik, apakah dia itu cinta sama yang ini? Enggak. Cintanya sama yang lain, yang ini. Yang dia curi-curi ini, yang sembunyi-sembunyi ini. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah mungkin kisah orang yang sembunyi-sembunyi melakukan kecurangan. Padahal ini sebenarnya mungkin sudah tahu ya. Diarahkan, dikasih tahu, diajak komunikasi yang enak. Kalau diajak komunikasi ini lebih ke Pak, nggak terima. Gitu. Oke, saya lihat. Sebenarnya mau dia apa? Ya. Nggak mau melepaskan atau nggak mau nurut, tapi juga nggak mau nurut, tapi juga curang. Emang sebenarnya niat, keinginan dia dalam hubungan bersegi-segi ini apa? Oke, kita lihat ya. Dalam hubungan bersegi-segi ini, apa maunya dia? Hubungan bersegi-segi itu kalau dalam di kantor ya, kayak pekerjaan ya, seakan-akan loyal sama atasan atau loyal sama pekerjaannya, tapi dia curang. Itu namanya bersegi-segi ya. Ininya kesetiaannya diragukan, ya enggak? Loyalitasnya diragukan, semacam itu. Bisa kalian sesuaikan ya, apakah ini yang kalian pikirkan seseorang ini adalah
yang terhubung secara asmara atau pekerjaan atau keluarga ya. Kalau keluarga gimana? Sama, mungkin saudara gitu ya. Saya lihat juga curang gitu, nggak mau mendengarkan, seakan-akan mendengarkan padahal enggak. Intrik, apa mau dia? Sebenarnya dia maunya apa sih? Lompat. Sebenarnya ya, kenapa orang ini ya nggak nurut, ya nakal, curang, tapi juga nggak mau lepas ini, ya. Karena banyak hal yang dia ingat tentang kebaikan ini, nggak bisa lepas. Lanjut. Terus mau dia apa? Dia di sini masih banyak ngambeknya atau marah ya sama yang sebelah sini. Tapi mengingat banyak kebaikan. Termasuk juga banyak keburukannya juga dia ngingat, kemarahannya, konfliknya. Ya, tapi nggak bisa ingat. Maunya apa? Kalau saya lihat orang ini juga masih bingung, tidak bisa menentukan maunya apa. Yang penting dia menjalani dengan hasrat, gairah, menggebu. Gairah itu dan hasrat bukan hanya soal itu ya. Maksudnya hasrat ego atau keinginannya dia. Dia lebih menuruti keinginannya dia saja. Kalau sudah kayak gini budek. Keinginannya apa sih? Ya seenaknya dia aja. Oke. Tapi memang nggak mau ditinggalkan. Ya. Apa maunya dia? Yang nggak ingin dilepas. Contoh kalau dalam pekerjaannya nggak mau keluar, gitu, nggak mau dipecat, nggak mau dipindah divisi atau apapun. Hubungan asmara ya nggak mau ditinggalkan. Tapi dia juga tidak bisa meninggalkan hal yang lain yang curang-curang tadi itu. Banyak di sini yang sudah terikat soalnya, terikat entah pernikahan, entah kontrak kerja, entah apapun. Dipikirnya hidup itu apa kata kita ya, hidup mati ke depannya. Padahal katanya yang kuasa kan. Dipikirnya apa yang kita lakukan tidak dipertanggungjawabkan. Ya nggak apa-apa, mungkin belum paham. Oke, sekarang kita lihat ya pesan semestanya untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Ya, oke. Yang nggak masuk gimana? Ya nggak apa-apa, pesan semesta semua baik. Oke. Pesan semesta untuk kalian semuanya yang nonton video ini. Terutama untuk kalian yang sebelah sini ya. Yang energinya ini. Yang sudah melakukan yang terbaik, diingatkan sudah, diberi contoh sudah, dikasih pelajaran sudah. Ya, diajak baik kok nggak bisa ya Bunda ya. Sebenarnya kalau saya sih ya, yang penting kita sudah benar ya, benar dari sudut pandang yang apapun ya. Benar itu kan harus ada landasannya, ya enggak? Dasar pemikiran benar itu loh, pola pikir benar itu kan ada landasannya, ada tolak ukurnya. Mau dari agama, mau dari norma keluarga, adat, hukum yang berlaku. Kalau sudah benar, selebihnya ya sudah gugur kewajiban sebagai apapun, sebagai sesama manusia, mungkin kewajiban orang tua ke anak, atau mungkin atasan ke bawahan, suami ke istri, ya kan? Ya sudah gugur kewajiban. Pertanggungan jawabnya sendiri-sendiri. Coba, ini pesan semestanya, Mas. Untuk kalian yang berada di sini. 2, saya ambil 1. Anticipation. Jadi saya lihat ya, kalau memang menghadapi orang seperti ini, kalian juga harus mengantisipasi jiwa kalian. Kalau saya sih,
melihatnya. Kalian kadang-kadang gregetan sehingga kalian yang semula energinya positif bisa negatif karena terpengaruh karena, mungkin mangkel sama orang ini, kecewa ya. Jangan, kalian harus mengantisipasi hal-hal yang sifatnya itu bisa berdampak buruk, berdampak negatif kepada diri kalian sendiri. Saya melihatnya kalian sudah baik soalnya, jadi sayang kan? Berarti saya nggak perlu dong ingatkan. Kalau kalian mengingatkan tapi masih berharap orang ini berubah atau nurut, ya akan berat untuk kalian. Tapi kalau kalian, yang penting sudah saya ingatkan, selebihnya tanggung jawab masing-masing, itu baru nggak apa-apa. Gitu ya, lanjut. Pesan semesta. New start and wisdom. Ya, sudahlah teman-teman, kalau untuk kalian yang sudah sering mengingatkan atau sudah banyak mengajak kepada kebaikan ya, sudah bijak banget ya, sudah banyak toleransi. Ya sudahlah, kalian dengan berbekal kebijaksanaan kalian, energi positif kalian, eee, lebih baik new start, memulai sesuatu yang baru, bukan hanya mulek itu apa ya, hanya berkutat ya, berkutat di orang ini. Pikirkanlah hal yang lain, buang-buang energi. Karena sayang dengan energi kalian yang sudah bijak itu. Ya, lanjut. Ini yang terbuka, faithfulness and modesty. Jadi tetaplah menjaga, gini, kalau saya lihat ya, orang di sini tuh elegan. Jangan sampai kalian tuh jadi nggak elegan dan norak gara-gara orang ini. Ya, dan tunjukkan bahwa walaupun kamu curang, di sini jangan membalas ya, karena rugi banget, harga diri kalian bisa jatuh gara-gara itu. Dan tetap sopan, elegan ya. Artinya gini, faithfulness itu lebih kepada keyakinan untuk bisa tetap lurus, benar ya, setia, baik ya, dan tetap berbuat baik, tetap menunjukkan bahwa diri kita itu berkualitas yang baik kepada orang ini. Tunjukkan yang baik, jangan membalas atau mungkin berbuat sesuatu yang norak untuk menunjukkan, nggak perlu, kalian sudah baik soalnya, sayang sekali. Nggak usah bertingkah macam-macam. Udah, biarin orang ini. Jadi gini, orang hidup itu semua mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan ya. Kalau kalian sudah baik, jangan kotori dengan hal-hal negatif hanya karena orang lain. Karena kalian pada prinsipnya sudah energinya bagus. Kalau orang yang nggak baik atau mungkin apapun lah yang nggak baik, itu permasalahannya dia sendiri. Yang penting jangan sampai mengotori kalian yang sudah bersih ini. Bukan saya bilang bersih terus suci ya, bukan. Maksudnya sudah baik lah gitu, daripada yang ini gitu. Oke. Jadi itu sih pesannya. Dan saya kira cukup ya teman-teman. Mau bahas apa lagi? Mungkin kurang seru, tapi ya memang ini petunjuknya dari semesta. Semoga kalian yang nonton bisa mengambil hikmah positif. Jadi untuk kalian yang sudah nonton dari awal hingga akhir, saran saya tetap logis, tetap realistis dalam mengasumsikan dan mempersepsikan video ini, bacaan ini. Ya, kemudian jangan terlalu terlalu overthinking atau baper ya, seakan atau GR bahwa ini bacaannya untuk saya. Gitu. Jangan terlalu ya. Nggak apa-apa kalau kalian halu, baper, GR, it's okay. Tapi jangan sampai mempengaruhi energi kalian untuk menjadi energi kalian yang sudah baik menjadi buruk. Jangan. Cocoknya sampai bunyi. Setuju katanya gitu. Oke. Semoga bisa mengambil hikmah positif ya, sehingga bacaan ini bisa berkah. Berkah untuk yang nonton, berkah untuk yang bacakan. Ya, terima kasih banyak terutama yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa. Dan saya doakan kalian yang energinya sudah baik, jaga teman-teman untuk membangun dan mengejar kualitas diri
ya. Kualitas diri itu nggak selalu materi ya, nggak selalu kehidupan duniawi ya, banyak. Ademnya hati ya, hati yang damai ya, ayem, tentrem, itu juga kualitas hidup ya, bukan kualitas diri, kualitas hidup. Kalau kita sudah mencapai energi yang positif ya, itu bagus ya. Semoga kalian-kalian yang sedang dalam proses menuju ke sana, saya doakan supaya menjadi pribadi-pribadi yang lebih positif. Supaya apa sih? Supaya hidup kita nyaman. Supaya hal-hal yang positif bisa datang kepada kita, apapun. Seperti itu, ya. Jangan isi diri kita dengan sampah. Sampah dalam tanda kutip itu energi negatif. Sayang. Oke? Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.